Dengan demikian kita akan memasuki kembali sidang paripurna kelima. Sidang paripurna kelima adalah pembukaan, lalu nanti akan masuk kepada pemilihan ketua umum DPN PGPIP masa bakti 2024-2029. Kemudian baru setelah itu nanti pengesahan hasil pemilihan. Lalu penutup untuk sidang paripurna kelima ini. Nah, setelah nanti selesai ini kita akan skorsing.
Jangan nunggu-nunggu lah. Multimedia gimana? Sudah perlu di online kan? Kalau enggak kita tidak tergantung dengan sana ya. Iya, saya enggak nanti malah protes jadi panjang. Ya. Oke, saya kira sudah tidak ada mau online silakan. Kita dengan demikian karena Ketua Umum kita yang demisioner bersedia dipilih kembali untuk menjadi Ketua Umum kita, maka dengan demikian Ketua Umum terpilih periode 2024-2029 adalah Pendeta Dr. Sherlina Kaliwarang MBA. Setuju semua? Aklamasi semua berdiri? Semua berdiri, yang setuju semua berdiri? Ya, saya berdiri. Dengan demikian pada malam hari ini kita memiliki Ketua Umum yang baru, yaitu Ibu Pendeta Dr. Sherlina Kaliwarang MBA. Berikan tepuk tangan. Tenang dulu Pak. Tenang dulu Pak. Silakan dulu duduk. Udah dipukul, sudah. Pak, hati-hati Pak. Hancur. Oke, kita akan ikuti jadwal acara kita. Nah, setelah ini dipilih, maka pengesahan hasil pemilihan sudah kita lakukan. Oleh karena itu, kita akan berikan nanti skors untuk menentukan, memilih, menyusun pengurus DPN masa bakti 2024-2029. Nah, untuk itu mungkin saya berikan kesempatan speech untuk Ibu Ketua Umum kita untuk menyampaikan speech-nya. Speech bahasa Batak itu, bahasa Batak, bahasa Indonesianya pidato. Mungkin multimedianya bisa dinyalakan yang segitiga ini. Saya mau prakarta dari sini. 1 menit. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah mempercayakan kembali kepengurusan periode kedua kepada saya, yaitu seluruh ketua-ketua provinsi, ketua kota kabupaten, dan beserta ketua yayasan maupun yang lainnya yang hadir dan yang mempunyai hak suara. Prakarta saya pada malam hari ini adalah bagaimana kita mewujudkan visi kita secara lebih sederhana. Karena tadi di komisi-komisi yang sebelumnya kan dibilang dirubah aja visi misinya supaya lebih pendek dan lebih sederhana. Saya mengutip dari kemarin yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR, Bapak Fadel Muhammad, masih ingat ya kemarin malam datang ke tempat kita, dikatakan di Indonesia ini ada 3 kelompok kekuatan. Yaitu kelompok apa? Kelompok political power. Siapa political power itu? Yang duduk di MPR, duduk di DPR, yang dipilih rakyat itu dari DPD. Ya. Yang kedua, siapa? Economic power. Ini adalah konglomerat-konglomerat. Ya.
yang menjalankan roda ekonomi di Indonesia. Kelompok ketiga adalah moral power. Dan dikatakan oleh beliau, di mana posisi PGPI pembaharuan. Kalau kita mau jadi besar dan kita mau jadi kuat, kita harus menempati posisi di sini, di moral power, society power. Dan seperti yang beliau katakan, beliau ada di sini political power. Dia bilang, kalau kita sudah ada di moral power ini, bukan kita yang mencari politisi, tapi politisi yang akan mencari kita. Ya. Itu kemarin sudah sangat jelas dan gamblang dan sederhana, saya rasa Bapak Ibu semua bisa mengetahui. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berada di moral power itu? Yang pertama dikatakan tim inti harus bersatu dan mempunyai visi yang sama. Malam hari ini visinya sudah jelas yang pertama. Kedua pertanyaannya, apakah kita mau bersatu? Suaranya pelan ya, cuma sebagian kecil. Saya tanya, apakah kita mau bersatu? Mau. Betul mau? Kalau ada yang sakit hati, yang lagi nggak enakan, apakah mau bersatu? Nggak ada kan di kita. Saya undang yang terhormat Bapak Jamanarik. Beliau ini adalah pendiri dan juga ketua sinode. Ayo Pak, silakan maju ke depan Pak. Nah, diperkenalkan. Saya diperkenalkan. Dan saya undang Bendum Demisioner Pak Iskandar supaya maju ke depan Pak. Ya, ke depannya nggak usah jauh-jauh, nggak usah masuk di tangga. Ya, ayo Pak Jamanarik harus berdiri, udah di video orang banyak ini. Karena filmnya mau dimulai nih. Harus ditarik, begitu ya. Ayo Pak, karena permintaan dari Pak Baginda yang rame harus berdiri ke sini. Pegangin saya mic. Ini hukumannya. Karena rame jadi hukumannya Ketua Sumatera Utara pegang mic. Ya ini. Ini kan mesti ngikutin perintah Ketua Umum. Iya. Nah, sekarang Pak Jamanarik yang harus ditarik. Ini Iya. saya bersalaman. Iya. Yang Yang mulia. Iskandar. Jadi dengan ini urusannya sudah selesai ya. Jawa Barat akan menunjukkan prestasinya yang luar biasa. Maju, kita semua bersatu ya. Terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Pak Jamanarik ya. Berpelukan. Harus digabungkan. Oh, digabungkan ya. Udah. Oh bisa bicara. 1 menit aja ya Pak, jangan lama-lama. 30 detik. Saya selalu sebagai seorang yang melayani Tuhan, segala tindakan, sikap harus jadi kemuliaan buat Tuhan. Bukan diri sendiri. Jikalau ada sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, lebih baik mengundurkan diri, jangan berdiri lagi di belakang mimbar. Terima kasih. Biar adil Pak Jamanarik, apa juga mau 30 detik? Oke. Udah selesai ya. Jadi saya rasa kita yakin kita bisa mewujudkan moral power ini. Karena kesatuan itu ada di kita. Siapa sih tim inti ini? Tim inti dimulai dari pengurus pusat DPN ya. Kita harus solid semua yang di DPN. Dan berikutnya tim inti itu ada di provinsi-provinsi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Dilanjutkan tim inti ada di pengurus kota, kabupaten, KSB, beserta kecamatan-kecamatan.
Apabila kita tim inti itu rukun, KSB rukun, maka semua pengurus-pengurusnya dapat diurus dengan baik dan segera kita bisa berkembang menjadi organisasi yang hebat dan dikenal di seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Dan saya menitipkan kepada pengurus Jakarta, Pak Munte, silakan maju, dan Sekretaris Jakarta, Pak Joshua, Bendahara juga hadir ya hari ini. Oke, jadi Ketua dan Sekretaris tolong maju ke depan. Ya. Jadi Pak ada PR khusus buat Jakarta, silakan maju ke depan Pak. Jakarta adalah ibu kota. Barometer dari semuanya ada di Jakarta. Pusat pemerintahan ada di Jakarta. Jadi gaung PGPI pembaharuan di Jakarta akan menentukan gaung di provinsi-provinsi yang lainnya. Karena pemerintah, presiden ada di sini, menteri-menteri ada di sini. Apabila mereka melihat di sini PGPI pembaharuan berkarya dengan luar biasa, maka otomatis yang di provinsi-provinsi lain itu dikenal dengan luar biasa. Jadi pekerjaan yang mulia, yang besar, dan tentunya bobotnya kalau ditimbang PR-nya lebih berat dari provinsi yang lainnya gitu Pak. Jadi itu pesan saya untuk Jakarta. Terima kasih Pak Munte dan Pak Joshua. Kebetulan Ketua Sinodenya, Ketua Jakarta juga ada di sini ya Pak Kunadi. Dan saya enggak panjang-panjang, saya rasa itu. Yang berikutnya mengenai kantor. Tolong ditampilkan multimedia. Jadi PGPI Pembaruan mempunyai kantor di Jakarta. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa potret. Jadi kantor pusat ini akan digunakan pula oleh kantor PGPI Pembaruan DPP Jakarta. Dan Bapak Ibu yang ke Jakarta dari provinsi lain pun dapat menggunakan kantor ini. Tadi saya ditanya, Bu, kalau saya ada pekerjaan, ada tugas, saya ke Jakarta, apakah saya bisa menggunakan kantor PGPI Pembaruan Jakarta? Bisa. Komunikasinya kepada siapa yang selalu ada di kantor Jakarta? Ibu Ita yang paling belakang bisa berdiri, Ibu Ita? Ya. Jadi setiap waktu bisa digunakan. Ya. Dari saya rasa cukup sekian. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum membuat kartu anggota, kesempatan malam terakhir untuk membuat kartu anggota di Putsana, bisa langsung jadi. Ya. Dan untuk ketua-ketua sinode yang hadir, nanti kita minta untuk mengisi form. Bagi yang belum mengisi form, bisa diminta di Ibu Ita, tolong berdiri sekali lagi Ibu Ita. Jadi kita hanya mau mengkonfirmasi filing kita antara periode pertama dan periode kedua. Dan sebelum acara berakhir nanti saya akan membagikan bendera ini. Kalau di daerah biasanya pada waktu pelantikan pataka dari kayu agak berat. Karena ini untuk dibawa pulang ke provinsi masing-masing, jadi saya carikan material yang sangat ringan. Sudah diberikan pada saat pelantikan, kenapa saya berikan lagi di periode kedua ini? Supaya mengingat semangat kita pada saat kita berkongres pertama di Jakarta ini. Dan di sini seragam semua bentuknya, besarnya dan tingginya. Sekian prakarta dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat Ibu Ketua Umum yang sudah memberikan pidatonya dalam keterpilihan beliau. Nah, saya tawarkan
kepada Ibu Ketua Umum. Di sini kita ada waktu diberikan sidang diskors maksimal 1 jam untuk memberikan waktu kepada ketua terpilih untuk menyusun pengurus DPN masa bakti 2024-2029. Hanya memang karena di kita dari awal sudah tidak ada yang mencalonkan, sehingga saya sudah memberikan saran waktu itu kepada Ibu Ketua Umum, Bu, supaya jangan terlalu lama nanti mencari-cari orang, sehingga tolong dipikirkan dan hubungi orang-orang tersebut untuk duduk di kepengurusan yang baru ini. Dan Ibu, beliau sudah menghubungi banyak orang-orang di antara kita yang hadir malam hari ini. Tetapi tetap saya akan berikan waktu kepada Ibu, apakah perlu masih diskors sidang kita ini, apa langsung lanjut Bu? Karena ya saya ke Ibu dulu. Kalau memang perlu lagi mencari, kita kasih. Kalau enggak sudah ada nama-namanya, tinggal nanti dibacakan, kita langsung lantik. Untuk menyingkat waktu, karena permintaannya langsung, saya langsungkan saja, bisa ditampilkan struktur lama dan struktur baru. Jadi jabatan struktur lama adalah masa kepengurusan tahun 2019 hingga 2024. Ya. Di sini tidak saya tampilkan namanya, namun hanya jabatannya. Kalau bisa ditampilkan di layar, disandingkan dengan jabatan struktur baru tanpa nama ya, hanya jabatannya. Sehingga semua bisa melihat perbedaan antara struktur yang lama dan struktur yang baru. Apakah bisa disandingkan? Mungkin Bu Ita bisa menginformasikan maksudnya disandingkan bagaimana? Enggak sampai. Tes. Jadi di pengurusan struktur lama itu ada rangkap jabatan. Apa sih rangkap jabatan? Contohnya Pak Rudolf sebagai Ketua Jawa Timur tapi juga merangkap sebagai Wakil Ketua Umum. Di periode ini kita semua menginginkan tidak ada rangkap jabatan karena kita mau mengurus organisasi dengan lebih serius sehingga bisa konsentrasi di jabatannya masing-masing. Ya, ini saya jelaskan yang lama ini ada 25 posisi. Yang baru belum kelihatan berapa ya, di sini 14 ya. Oke, kita mulai dari atas yang lama. Yang lama pertama ketua umum sama dengan yang baru. Yang kedua wakil ketua umum sama. Yang ketiga sekretaris jenderal sama. Keempat di sini ada wakil sekretaris jenderal rencananya karena kita provinsinya semakin berkembang, saat ini sudah 20. Yang lama waktu itu saya menginginkan ada ketua harian 1, 2, dan 3. Tapi ternyata sampai akhir masa jabatan ini tidak terrealisasi untuk ketua harian 1, 2, 3. Jadi tidak ada yang menjabat. Berikutnya ketua bidang hukum dan keamanan. Ini keamanannya kita hilangkan menjadi ketua bidang hukum saja.
Yang ke-8, ke-9, Ketua Bidang Pengawasan dan Disiplin. Ini kita Ketua Bidang Pengawasan, Disiplin, dan Kepatuhan. Yang baru bisa digeser sedikit ya supaya nomornya kelihatan. Oke, nomornya kelihatan. Terus berikutnya yang 10 lama, Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Dalam Negeri, tetap aja ada di nomor 9 yang baru. Dan berikutnya Ketua Hubungan Luar Negeri, ini ada di bawah 20. Ini kita pindah yang di baru di nomor 10 supaya habis dalam negeri, luar negeri. Yang ke-11, Ketua Bidang Kebangunan Rohani dan Penginjilan. Namun di bawahnya ada lagi juga Ketua Bidang Misi dan Kerohanian. Kita merasa ini tumpang tindih sehingga kita jadikan satu Ketua Bidang Misi dan Penginjilan. 12 Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, ini tetap 12. Ya. Sedangkan di yang lama, koperasi itu berdiri sendiri di nomor 14. Nah di sini koperasi dan kewirausahaan akan masuk satu di bawah Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kenapa saya tuliskan begini? Jadi walaupun di sini dihilangkan tanpa ketua, tapi fungsi daripada koperasi dan kewirausahaan itu tetap ada pada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. Ya. Terus berikutnya Ketua Bidang Kesenian dan Kebudayaan. Ini kita hilangkan. Jadi yang kita hilangkan ini saya bukan asal menghilangkan ya, tapi kalau tidak pernah dilakukan apa-apa sama sekali dan kita rasa kurang terkait, kita hilangkan. Terus berikutnya Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, ini ada di nomor 13 di yang baru. Dan 16, Ketua Bidang Sinode-Sinode Kecil, ini kita hilangkan. Karena kita kan tidak masuk ngurusin internalnya sinode, seperti itu. Dan 17, Ketua Bidang Umum Rumah Tangga dan Inventaris, ini kita hilangkan juga karena tidak terkait sama sekali di pengurusan yang pertama. Terus Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan, ini kita persingkat Ketua Bidang Sosial. Karena kesehatan ini masuk di sosial dan luas di sini. Kita masukkan perempuan dan anak, pemuda dan olahraga, kesenian tidak kita hilangkan, kita masukkan di sini. Yang asalnya perempuan dan anak itu ada ketuanya sendiri. Perempuan dan anak, berarti mana perempuan dan anak? Yang di lama, sebentar, 21, perempuan dan anak. Ini kita masukkan di bawah sosial. Dan pemuda dan olahraga ini kita masukkan di bawah sosial. Kesenian dan kebudayaan tadi saya salah ya, bukan dihilangkan tapi dimasukkan di bawah Ketua Bidang Sosial. Jadi kita rampingkan sehingga tidak ada yang tumpang tindih ya. Terus Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan ini juga tidak ada di pengurusan yang lalu, jadi kita hilangkan. Terus Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Media ada di sini nomor 15. 24 tadi sudah ya kita jadikan satu. Ini ada yang wakil-wakil beberapa sekretaris macam-macam ini kita hilangkan karena sudah kita tulis sini. Ini ada Dewan Pertimbangan Rohani dan Nasehat. Jadi dari 28 sebenarnya berhentinya sampai di 24. 24 kita jadikan 16. Tapi kita minta 16 ini benar-benar berfungsi dengan baik. Jadi kenapa kita rampingkan? Yang pertama tidak ada double jabatan. Yang kedua supaya semua konsentrasi di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Dan sekarang kita lihat nama-nama untuk yang sudah terisi. Bisa dilihatkan di layar untuk jabatan struktur baru dan nama-namanya yang baru.
untuk Dewan Pertimbangan Rohani dan Nasihat, ini kita masukkan para pendiri-pendiri kita. Yang lalu pendiri-pendiri kita itu ada yang menjabat dan ada yang tidak masuk ke dalam pengurus struktural, hanya di akte. Jadi saya bilang kepada beliau-beliau ini, beliau-beliau adalah tonggak sejarah berdirinya PGPI Pembaharuan. Jadi agar nama-nama ini tidak hanya ditulis di akte dan diingat 5 tahun sekali, tapi saya masukkan ke dalam struktur kepengurusan agar beliau-beliau ini dapat menasehati kita selalu. Nama-namanya sudah ada ya? Oke. Oh belum ada. Nama-namanya Bu Ita bisa dikirimkan? Nama-namanya yang di struktur jabatan yang baru ini? Iya, nama-namanya yang baru. Ya. Mungkin sementara menunggu nama-nama yang baru, kita bisa isi dengan sesi foto ya, untuk menghemat waktu. Ya, dimohon pendiri-pendiri PGPI Pembaharuan maju ke depan untuk berfoto. Ya, silakan pendiri-pendiri PGPI Pembaharuan untuk berfoto di depan. Pendiri. Pak Agus ikut maju ke depan karena namanya di akte termasuk salah satu pendiri juga. Sinulis saya tapi udah almarhum. Apakah iya ketua sinulis saya waktu itu. Nanti kita kirimkan fotonya ke masing-masing pendiri, bawahnya ditulisin pendiri PGPI Pembaharuan.
Oke, sekarang kita nama-nama jabatan struktur yang baru, ketua umum, saya, ini kurang L ya tulisnya, nggak masalah nanti dibetulkan. Terus wakil ketua umum Bapak Rudi Nainggolan. Ada banyak Pak Rudi, ini nanti disempurnakan Pak Rudi Nainggolan, bisa berdiri Pak Rudi. Sudah kenal kah? Sudah kenal, calon sekung. Wakil, katanya pangkat kah? Ketinggalan saya. Bendahara umum Bapak Iskandar. Wakil Bendahara Umum Bapak Heri Sabara dari Kalimantan Palangkaraya. Ya. Berdiri. Pak Iskandar tolong bisa berdiri lagi Pak. Nah, ini kombinasi Bapak Iskandar yang udah senior dengan anak muda. Jadi tadi saya dibilang, Bu masukkan Pak Heri karena kita akan mau konsolidasi keuangan. Jadi Pak Iskandar ini akan membuat grup WA dengan bendahara-bendahara dari 20 provinsi yang sudah terbentuk. Nanti akan dibuatkan satu format dan bagaimana membuat laporan keuangan, termasuk bagaimana nanti untuk mendapatkan dana sehingga kas-kas ini tidak kosong. Ya, ini Bapak Bendahara dan Wakil Bendahara. Ya. Oke. Berikutnya Ketua Bidang Hukum Bapak Salasa, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Tapi kebetulan beliaunya hari ini berhalangan hadir karena kurang enak badan. Ini nanti tolong ditambahin ya Kalimantan begitu. Jadi kita tahu pengurusnya ada yang dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Selatan. Terus Ketua Bidang Pengawasan, Disiplin dan Kepatuhan adalah Bapak Yefta dari Surabaya, Jawa Timur. Dan nanti masuk di sini adalah dua pendiri kita, Bapak David Marepan dan Bapak Elia Ginting. Jadi untuk, ya ditepuin tangan, jadi untuk pendiri-pendiri kita itu tadi ada yang memilih dua. Mau masuk di Dewan Pertimbangan Rohani dan Penasehat atau masuk di bagian pengawasan. Jadi yang Pak David dan Pak Elia Ginting masuk di bagian pengawasan, yang lainnya masuk di bagian penasehat. Karena kita sebuah organisasi, kita harus menciptakan sistem untuk saling mengingatkan dan saling mengontrol. Jadi Dewan Pengawasan ini yang
Sebelumnya Pak Yefta adalah penasehat dan Pak David, Pak Elia adalah pendiri-pendiri ini. Silakan mengawasin kami, ketua umum dan seluruh pengurus DPN yang baru, dan silakan menegur, meluruskan apabila kami berbuat yang tidak sesuai. Ya. Berikutnya, Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Dalam Negeri, ini Bapak Remedi, silakan berdiri Pak, pendiri kita. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Remedi semangat sekali untuk menjadi ketua bidang ini. Karena setelah selesai kongres, beliau akan mendatangin Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial untuk mensinkronasikan agar PGPI pembaruan masuk ke dalam program-program mereka, seperti itu. Dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Bapak Sinwo dari Surabaya, Jawa Timur. Tadi Bu Deborah sempat mengusulkan kepada saya, Bu, ini dari Jawa Tengah ada yang tertarik ke hubungan luar negeri. Itu enggak masalah, cuman saya ingatkan di pengurusan baru ini tidak boleh ada rangkap jabatan ya. Jadi nanti kalau mau masuk di departemen ini, maka harus melepas jabatan yang ada di Jawa Tengah. Ini dibawa kepemimpinan Bapak Sinwo. Ya. Terus Ketua Bidang Misi dan Penginjilan, Bapak Roli Rorong dari Surabaya, Jawa Timur, silakan berdiri Pak. Dan berikutnya Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ibu Feni. Silakan berdiri Bu. Dan nanti Ibu Feni sebagai ketua, akan ada anggotanya Ibu Farida. Sementara malam ini Pak Gunadi ya yang mewakili Ibu Farida, bisa berdiri Pak. Ya. Bu Feni tetap berdiri Bu. Ya. Ini saya rasa yang paling disenangin oleh kita semua. Apa sih fungsinya Ibu Feni ini nanti? Ibu Feni akan memikirkan bagaimana organisasi ini mempunyai keuangan yang berlimpah-limpah. Jadi Bu, coba berdiri lagi Bu. Jadi kalau ada semua yang butuh uang carinya ke Bu Feni. Itu semangat semua. Tadi kan sudah ditanyain tuh sama pengurus-pengurus provinsi tadi. Emangnya kalau DPN dapat uang, kita yang di provinsi, kota, kabupaten dapat apa gitu. Nah, ini Ibu Feninya Bapak Ibu. Yang juga sudah memberikan buku dan kacamata. Katanya pengurus Bu, terima kasih buku dan kacamatanya, berikutnya ditunggu transferan dananya gitu. Jadi Bapak Ibu, kira-kira garis besarnya begini, pendanaan yang mandiri dari swasta itu nanti Ibu Feni yang mengurus. Sedangkan program-program keuangan yang dari pemerintah itu Pak Remedi yang akan mengurus, kayak begitu. Jadi kalau ditanya ini bagaimana anggaran pemerintah yang terkait dengan APBN ini itu segala macam, yang dicari adalah Pak Remedi Bapak Ibu. Coba berdiri lagi Pak supaya semua ingat Pak. Nah. Jadi beliau berdua bertanggung jawab atas uang yang akan masuk ke dalam organisasi kita. Yang usulan dari Pak Gunadi ada Pak, ini cuman karena orangnya belum datang jadi belum saya perkenalkan ya. Ibunya ini, oke. Dan berikutnya adalah Dewan Pertimbangan Rohani dan Penasehat. Ya. Bapak Max Tampi tadi sudah pulang ya karena beliaunya agak enggak enak badan ya. Dan yang lain yang ada sebagai DPR dan penasehat adalah pendiri-pendiri PGPI pembaruan. Ya.
Oh, Pak Jamanarik sudah menjadi ketua Jawa Barat posisinya, jadi tidak bisa rangkap jabatan. Ibu, oh ya, kurang ya. Ini tolong ditambahkan ya. Ibu Saryadi Manurung. Ya. Ya, berdiri Bu, menoleh ke hadirin Bu pengurus ya. Jadi penasehat kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Pak Max Tampinya double ya, ada 7. Kita punya 7 orang penasehat. Dan kita punya 3 orang pengawas yang mana 2 adalah pendiri. Ya. Terus jabatan yang masih kosong, belum ditentukan orangnya, yaitu sekjen, wakil sekjen, ketua bidang pendidikan dan kaderisasi, ketua bidang sosial, ketua bidang komunikasi, informasi dan media. Jadi jabatan yang kosong masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya minta diberikan waktu 1 minggu dari sekarang untuk mengisi 5 jabatan yang kosong, masih kosong ini. Ya. Jangan dipaksa Pak, karena Ibu tadi sudah bergerilya, artinya kita kasih kesempatan 1 minggu. Iya, kan yang paling penting kan bisa kerjasama. Jadi nanti kita akan doakan sesuai dengan ini, kita lantik yang ada aja. Jadi yang ada aja nanti nama-nama ini bisa berdiri nanti dan pendiri-pendiri lah nanti akan mendoakan di hadapan mereka dan semua kita nanti di hadapannya. Jadi jangan dipaksakan semua yang hadir, saya kira begitu. Kita kasih kesempatan buat Ibu Ketua Umum. Karena tadi yang pengurus Jogja, ketua beserta seluruh pengurus kota kabupaten udah pulang. Karena besok ada 52 tahunnya GBI di gereja mereka. Terus juga yang Sulawesi Utara, ketuanya sakit. Tadi ada yang baru hadir ya, Ketua Kalimantan Timur ya, Ketua IKN Pak Melvin dan pengurusnya silakan berdiri. Karena tadi waktu dipanggil masih belum ada dalam perjalanan, pesawatnya rusak tadi sehingga datangnya terlambat. Ya silakan. Ya. Jadi saya rasa sementara per saat ini pengurus dulu memang ramping, tapi yang penting dapat bekerja dengan baik. Dan apabila nanti yang untuk 5 ini ada yang dimasukkan nama-nama ke saya silahkan, tapi tidak boleh rangkap jabatan ya Bapak Ibu ya. Ya. Bukan, jadi ini kan Pak Iskandar bendahara, tadi Pak Sahala bisik-bisik sama saya bahwa beliau ini senang sekali sama Pak Iskandar mau ngurusin uang begitu. Jadi, tapi kan di sini yang dibacakan ketua-ketuanya, jadi saya nggak bacakan. Tapi mintanya Pak Sahala tadi seperti begitu, ini karena ditanyakan jadi saya ceritakan begitu. Ya. Kalau bendumnya Pak Iskandar, wakil bendumnya Pak Heri dari Kalimantan Tengah.
Jadi seperti tadi yang saya ceritakan, fungsinya dari Pak Heri itu, walaupun memang saya tahu ya jauh, saya berusaha yang duduk di DPN ini nggak hanya yang dari Pulau Jawa, saya mau mengambil ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, seperti begitu. Sehingga ini masih ada yang saya sisakan juga 5. Maksudnya Pak Heri ini akan membantu format-formatnya Pak Iskandar. Dan mungkin sekalian saya sambung ya, saya mau bicara seperti ini. Dari sini kita mempunyai grup WA PGPI Pembaharuan Nasional. Jadi nanti saya minta Pak Rudi sebagai Wakil Ketua Umum agar semua yang hadir di sini kita masukkan ke dalam grup WA itu. Dan yang belum hadir pun bisa dimasukkan sehingga kita bisa bertukar informasi mengenai apa yang terjadi di 20 provinsi ini. Dan terus Pak Rudi ada juga yang bicara sama saya, Bu kita nih pendeta-pendeta kok dikirimin firman-firman setiap hari, kita nggak perlu itu Bu, kita bukan jemaatnya. Itu diisi aja kalau yang untuk berita-berita penting saja. Jadi sekalian diinfokan Pak Rudi agar grup yang secara nasional ini kita pakai untuk memberikan informasi seperti itu. Ya. Terus berikutnya dari ketua-ketua provinsi yang telah terbentuk, jadi mohon untuk segera membuat grup WA, kita berkomunikasi di sana. Misalnya Provinsi Maluku Utara, maka dibuatlah grup WA PGPI Pembaharuan Maluku Utara, namanya kita seragamkan. Yang di sana siapa? KSB-nya beserta seluruh pengurus, dan mohon dari DPN ada yang dimasukkan. Siapa yang dimasukkan? Saya sebagai Ketua Umum, Pak Rudi Wakil Ketua Umum, Pak Iskandar Bendahara Umum, dan Pak Heri Wakil Bendahara Umum, dan nanti Sekjen yang akan ditentukan bersama dengan Wasekjen. Jadi supaya komunikasinya dengan DPN cepat. Dan setelah terbentuk ini khusus untuk keuangan, karena kan untuk bergerak kita perlu keuangan. Jadi Pak Iskandar selaku Bendum dan Wapendum Pak Heri membuat grup nasional khusus untuk grup bendahara-bendahara saja. Ya. Jadi kita bisa memonitor bagaimana sih keuangannya seluruh provinsi yang ada, dan bagaimana pelaporannya, dan bagaimana kita mengatur keuangannya ke depan. Dan yang terakhir kita sudah ada grup dari provinsi, jadi pengurus provinsi KSB saja. Itu mungkin kalau sudah ada yang pergantian-pergantian bisa dibubarkan Pak Rudi, diganti grup yang baru terdiri dari pengurus-pengurus yang baru ini, kita masukkan di sana khusus KSB-nya saja. Yang di sini ketua sekretaris bendahara seluruh provinsi yang ada. Kenapa? Supaya di sini kita bisa berbicara, oh di provinsi A bagaimana, provinsi B, provinsi C, kita bisa bicara lebih spesifik. Dan di sana nanti yang ada dari DPN, KSB-nya juga. Selain kita akan membentuk grup WA DPN yang baru sementara dari personel-personel yang ada, dan nantinya setelah dilengkapi kita akan lengkapi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oh iya, maaf ada yang tertinggal karena beliaunya dicari dari kemarin baru datang hari ini, Pak Charles. Iya, Pak Charles masuk di DPR dan penasehat. Pak Charles tolong berdiri, Pak Charles. Ketua Sinode. Tepuk tangan.
Pak Charles adalah Ketua Sinode yang bergabung dengan PGPI Pembaruan dan beliau sejak 5 tahun yang lalu sudah hadir pada saat kita deklarasi. Mohon maaf Pak Charles tertinggal karena tadi datangnya pada saat makan malam. Dan ini ada satu nama lagi yang tertinggal. Bapak Sanserlis Toweula, ini bagian media. Bapak Sanserlis bagian media. Bapak Ibu kalau ada yang tertinggal lagi, tolong saya diingatkan. Karena kejadian 5 tahun yang lalu, itu sebenarnya orangnya udah ditentukan seperti Pak Charles gini. Tapi nggak tahu bagaimana yang nulis itu lupa. Sehingga pada saat pelantikan orangnya itu tidak dipanggil. Jadi dia pulang dengan apa ya? Ya enggak sejahtera. Kasihan sekali. Padahal tidak ada maksud apa-apa begitu. Hanya ada kelupaan administrasi. Udah ya Pak Rudi ya? Semua ya masuk ya. Pak Charles di DPR dan penasehat dan medianya Bapak Sanserlis. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Sebentar. Iya. Ya, Tolong sebentar. diketik, dirapikan, terus kita tayangkan di sini ya. Oke, Bu Ita, tadi sudah disebut dimasukkan nanti nama Pak Charles dengan Sanserlis tadi. Ada di WA Ibu, nanti tolong di WA-kan ke Bu Ita. Oke, karena kita sudah selesai dalam sidang paripurna kelima, dan kita akan masuk kepada sidang paripurna ke-6. Tadi kita sudah mendengarkan kepada kita, Ibu menyampaikan dalam seminggu ini akan dilengkapi. Jadi kita setuju semua ya? Setuju ya? Baik. Kita akan masuki sidang paripurna ke-6. Pembukaan. Jadi nama-nama yang sudah disebutkan tadi kita sudah lihat, lalu kekurangannya akan dilengkapi. Nah, oleh karena itu kita akan masuk kepada pelantikan pengurus DPN masa bakti 2024-2029. Nah, harusnya memang biasanya steering committee yang akan melantik ini. Tetapi steering committee kita, ketuanya adalah Ibu Ketua Umum, enggak mungkin dia sendiri melantik dirinya, itu satu. Wakil ketuanya tidak hadir, sekretarisnya tidak hadir, sehingga steering committee dan tidak bisa melantiknya karena saya pun di situ sebagai anggota, masa saya melantik saya sendiri. Jadi oleh karena itu maka kita akan gantikan itu kepada pendiri-pendiri dan sekaligus ketua-ketua sinode. Kita berikan penghormatan kepada mereka nanti. Boleh tepuk tangan, boleh. Ya, yang akan melantik ini bersama dengan Dewan Pertimbangan Rohani. Tetapi Dewan Pertimbangan Rohani kita, Pak Japarlin juga sudah pulang sehingga tidak bisa. Oleh karena itu, Maaf, ada ketinggalan satu lagi ya, Pak Japarlin disebutkan, belum dimasukkan ke struktur. nah itu dia. Jadi Pak Japarlin masuk di Dewan Pertimbangan Rohani juga Bu ya? Iya, dan Oke, Pak penasehat. Japarlin dimasukkan lagi Bu Ita, nama Iya. yang lama. Iya. Untung tadi saya sebut jadi ingat lagi Ibu. Baik, jadi saya minta kepada semua pengurus atau Dewan Pimpinan Nasional yang sudah Ibu sampaikan tadi,
silakan berdiri ke depan, dan kalau ada nama-nama yang dari sini silakan turun ke depan, dan nama-nama yang menjadi dewan pertimbangan rohani tetapi bapak-bapak adalah ketua sinode, saya harapkan jangan ikut di sini supaya saudaralah yang akan mendoakan pengurus yang terpilih, sekaligus bapak-bapak, ibu-ibu semua, baik dari provinsi-provinsi, DPP maupun DPK yang akan bersama-sama berdiri ke kita mendoakannya, dan arahkanlah tangan saudara yang ada di sana nanti untuk mendoakan, dan dipimpin nanti oleh ketua sinode ya yang akan memimpinnya, dan untuk menjadi mendoakannya boleh Pak, tadi Pak Saro ya bilang ya, Jenratu untuk nanti apa. Jadi silakan yang mau silakan turun dulu pelantikan, baru nanti kita akan naik lagi untuk pimpinan sidang menyerahkan palu nanti saya akan menyerahkan palu kepada ketua terpilih untuk menutup acara kita. Jadi untuk itu saya persilakan nama-nama yang disebut tadi sebagai pengurus DPN maupun untuk departemen kalau ada ataupun anggota tadi. Nah, ketua-ketua sinode tolong jangan ikut walaupun namanya disebut nanti untuk berdiri mendoakan kita. Mari kita turun yang nama-nama disebut dan semua bangkit berdiri, nanti semua di sana untuk mengangkatkan tangannya, dan saya serahkan kepada Pak Saro untuk mendoakan kita. Ya, Bapak Ibu yang akan dilantik menghadap ke jemaat ya, jangan membelakangi. Sekali lagi dipanggil kepada Bapak dan Ibu yang telah disebut nama tadi untuk maju ke depan. Iya, ya.
Iya. Wakil. Bapak Ibu yang mau dilantik sebaiknya Ya, tolong jangan Bu Ita, tolong itu diluruskan dulu bendum itu hanya satu, tidak boleh dua bendum. Itu nanti jadi itu. nanti di, Tolong Bu Ita, nama Pak Sahalanya dihapus. Iya, betul. Nggak mungkin bendum 2 orang, betul. Kita harus setuju itu ya. Iya. Bendum 1, betul. Jadi ya, ya. Yang mana duduk di kepengurusan? Depan. Bapak-bapak kan pengawas. Ya. Oke. Biarin Bang. Kesini sebagian. Kita akan memasuki yaitu rangkaian acara pentabisan, pelantikan. Dan saat ini ikuti janji jabatan. Saya baca nomor 1. Bahwa saya diangkat sebagai pengurus Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaruan. Indonesia mengakui bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. 2. Bahwa saya akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGPI Pembaruan, dan segala peraturan PGPI Pembaruan. 3. Bahwa saya akan memegang teguh rahasia PGPI yang menurut sifatnya harus dirahasiakan. 4. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, serta disiplin PGPI P Pembaruan. 5. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan penuh pengabdian untuk kepentingan gereja, PGPI Pembaruan, serta bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi dan menolong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin PGPI Pembaruan. Sekarang Bapak dan Ibu kami persilakan untuk berlutut dan semua kita akan mendoakan. Secara khusus Ibu Ketua agak maju ke depan. Ya. Ketua Umum agak maju ke depan.
Mari kita Bapak dan Ibu penasehat berdoa, mendoakan mereka. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu kepada Tuhan. Melayani lebih sungguh. Musik. Yes. Melayani Lebih sungguh. Mari angkat tangan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sekali lagi melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh melayani kepadaku, melayani lebih. Mari kita arahkan, kita tompang Bapak dan Ibu kita yang kita pilih, kita tetapkan ini. Bapak-bapak, mari dekat, mari tompang. Dengan sungguh-sungguh kita mengharapkan pertolongan kasih sayang Tuhan, pengurapan Allah dari sorga turun, kemuliaan Allah menaungi Ibu Dr. Sherlina yang telah ditetapkan kembali untuk memimpin PGPI pembaruan ini. Nama Tuhan diagungkan lewat kehidupannya, membawa kepemimpinan ini ke arah yang sejuk, damai dan penuh sukacita. Di dalam nama Allah Bapa ditetapkan mulai hari ini memimpin PGPI pembaruan dalam jalannya Tuhan, dalam terang firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa ilahi dari surga, malaikat surgawi berkemah di sekeliling kehidupanmu, dan kuasa ilahi dari surga turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dan 5 tahun ke depan, kepemimpinan penuh wibawa surgawi, kepemimpinan penuh dengan hikmat akal budi dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat. Ya. Mari kita ucapkan selamat. Ya, Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat dengan berbaris ya, untuk memberikan selamat kepada Dan Ketua sekaligus Umum kita foto bersama dengan jajarannya, jajaran Dewan Pimpinan Nasional. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan berfoto bersama. Mohon untuk kesediaannya maju ke depan. Nah, kalau sebelumnya kita berfoto ke arah hadirin ya, hari ini kita akan berfoto membelakangi backdrop ya, supaya backdrop itu nanti terlihat di dalam dokumentasi kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian maju ke depan. Nanti juru kamera kami minta tolong ya Bang ya, supaya backdropnya bisa dapat ya. Ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Usul setiap provinsi foto bersama pengurus. Oke. Usul kalau bisa setiap provinsi berfoto dengan pengurus. Ya, Silakan kalau sudah salam-salam, pimpinan sidang naik lagi ke atas karena sidang kita belum selesai. Kita akan masuk ke berikutnya. Nanti Bu. Nanti. Iya. Nanti kita akan ada acara sesi foto berikutnya. Iya. Kita masih
Baik. Iya. Oke, jangan ada dulu yang keluar. Jangan dulu ada yang keluar. Kita belum tutup sidang ini. Sidang paripurna ke-6 akan kita lanjutkan sebentar lagi paling. Silakan naik kembali ke atas. Ya. Pak Daniel. Pak Daniel silakan naik ke atas. Ibu Feni nanti dilanjutkan pembicaraannya nanti setelah ini. Bu Feni naik dulu ke atas nanti dilanjutkan pembicaraannya. Oke, Ibu Ketum. Baik. Tohang mana HP-ku? Oke. Mantap. Mau foto boleh? Foto boleh. Ya sudah foto boleh sekarang. Ya. Ini pimpinan sidang. Ya baik. Foto boleh. Apa-apa. Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi kita akan teruskan. Ini adalah sesi yang terakhir di buku acara kita halaman 16. Jadi pimpinan sidang menyerahkan palu kepada ketua DPN terpilih, lalu kemudian nanti ketua DPN terpilih akan berkenan menutup kongres. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan sidang menyerahkan palu yang sungguh berkuasa, bertenaga ini, berkarisma ini kepada Ibu Ketua Dewan Pimpinan Nasional terpilih yaitu Pendeta Dr. Ali Warang MBA. Mohon ditahan sebentar Pak, mau dipoto. Ditahan dulu sebentar Pak. Ditahan sebentar, baru dipoto. Ya. Sebagai pimpinan sidang Kongres pertama PGPI Pembaharuan hari ini saya menyerahkan palu kepada Ketua Umum terpilih yaitu Ibu Pendeta Dr. Sherlina Kaliwarang MBA. Ya, silakan duduk dan Ibu meneruskan. Ya, malam hari ini sebentar lagi kita akan menutup kongres yang kita mulai dari kemarin. Dan setelah kongres ditutup, tolong jangan pulang terlebih dahulu karena kita akan berfoto bersama seluruh ketua sinode yang hadir. Kalau tadi pendiri kan sudah foto ya, ketua-ketua sinode yang hadir bisa maju ke depan setelah ini. Untuk ketua sinode yang sudah pulang seperti Pak Max Tampi bisa diwakilkan oleh wakilnya Pak Roli. Ini sesi foto yang pertama. Setelah itu sesi foto yang kedua beserta seluruh ketua-ketua provinsi yang hadir. Sesi foto yang ketiga adalah foto bersama provinsinya. Jadi foto dengan Bali sendiri, dengan Kalimantan sendiri, jadi mohon jangan buru-buru pulang. Ya, tadi ya foto
bersama provinsinya. Kalau tadi yang kedua, ketua provinsi semuanya ya kita bareng-bareng rame-rame seperti itu. Dan setelah itu adalah foto yang terakhir, foto bersama ya. Dan sebelum ini ditutup, ini Pak saya mau menyerahkan bendera-bendera ini. Oh sekalian ya dengan sesi foto kalau begitu ya. Sebelum ditutup, oke. Mohon ketua-ketua sinode maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Ini benderanya kalau gitu diserahkannya nanti. Apa diserahkan sebelum ditutup mau diserahkan? Benderanya. Sesi foto setelah ditutup, kalau bendera boleh dikasih sekarang. Iya, benderanya. Oke. Tolong Pak Sekretaris dipanggilkan provinsinya satu persatu. Baik. Dan ketua sinode yang belum mengisi form, tolong maju ke depan, bisa diisi form ini. Bagi Pak ketua-ketua sinode Pak Bobi, maju yang ke depan. belum mengisi form, tolong untuk pendataan kita. Iya, kalau ada lagi ketua sinode yang belum mengisi form, bisa maju ke depan dan mengambil. Oke, silakan dipanggil dari. Sekaligus saja Bu ya dipanggil ya, sekaligus ya. Jadi nanti diberikan satu-satu Iya, ya. mungkin manggilnya nggak tunggu menunggu. Jadi yang pertama Jawa Timur, terus sementara Jawa Timur jalan dipanggil yang Bu, berikutnya. kami urut dari berikutnya. bendera ini saja ya, biar cepat ya. Oh oke. Atau mau dari provinsinya Pak? Kalau dari Ya. provinsinya sebentar saya ada kertasnya. Akan dipanggil sesuai dengan provinsi yang terbentuk ya. Kalau misalnya seperti Jawa Timur ketuanya nggak hadir, perwakilannya ya bisa maju ya. Nah, susah Bu, nanti cari benderanya susah. Jadi kita urut dari sini aja, dari bendera yang ada. Oke. Baik, yang pertama kami panggilkan DPP Kalimantan Selatan. Mohon maju ke depan untuk menerima bendera. Kemudian yang kedua Kalimantan Timur. Tolong Bu, biar cepat ya. Jadi satu-satu. Ini apa nih? DPN Pak. Ya, oke DPN ya. Baik Bapak di sini maju Pak, naik ke atas. Ibu langsung. Fotografer tolong difotoin. Nanti secara simbolis dibawa aja Pak, ini sama itunya di sana nanti dibuka ya. Iya. Ya, DPP Kalimantan Timur mohon bersiap supaya cepat ya. Selanjutnya setelah ini Sumatera Utara. Silakan Bu. Baik, secara simbolis turun ke bawah Pak, lalu Bapak buka saja nanti benderanya disimpan. Ya betul. Selanjutnya Sumatera Utara. DPP Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara silakan maju. Kalau ketuanya tidak hadir, oh hadir. Oh. Beliau paling ramai ya, silakan. Selanjutnya bersiap DPP Riau. DPP Riau. Tadi bagaimana? Ya, DPP Riau. DPP Riau. Mohon. Apa tuh? Oh, sekaligus tiangnya Pak. Enggak. DPP Riau. Itu tidak sini, properti sini. Kasih. Udah. Ini apa? Jawa Timur Pak. DPP Jawa Timur. Jawa Timur. Silakan.
Karena ketuanya tidak hadir, mohon yang mewakili dari Jawa Timur. Selanjutnya siap-siap Maluku Utara. Mohon cepat Maluku Utara. Papua Barat setelah Maluku Utara, Papua Barat bersiap. Papua enggak ada kan? Papua Barat, Papua Barat. Papua Barat. Silakan Papua Barat yang mewakili. Boleh mewakili salah satu ya, ini karena ini harus diserahkan ya. Nggak datang? Oke, kalau tidak ada. Banten, Banten. Apakah Banten harus hadir mewakili? Ada, silakan mewakili cepat ya. Selanjutnya siap Bali, Provinsi Bali. Yuk mari Pak, silakan. Banten. Banten. Baik. Amin. Semangat Pak menerima patakannya. Aceh, bawa langsung ke sini ya. Ya, Aceh sama. Oh ini tadi sudah lewat. Yang sana juga. Selanjutnya Daerah Istimewa Aceh. Di bawah Pak. Bawah Pak. Sama tiang-tiangnya ya. Tiangnya bisa dilipat. Silakan Pak Yapes. Kemudian bersiap Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalteng. Mari Pak. Selanjutnya Jawa Tengah, bersiap Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Bersiap DKI Jakarta, Pak Munte. DKI Jakarta. Oh iya, saya mewakili. DKI Jakarta, Pak Munti pulang, silakan Pak Yosua siap-siap. Habis itu apa? Udah pulang, udah pulang. Nggak hadir. Baik, selanjutnya Sulawesi Utara. Oh tidak ada. Kalimantan Utara, Kaltara. Maluku, selanjutnya Maluku ya, bersiap. Maluku, TPP Maluku, Sulawesi Utara, oh Tenggara, Sulteng, mohon Sulteng, Sulawesi Tenggara, ada yang hadir? Ada hadir. Baik. Bersiap daerah istimewa Yogyakarta setelah ini.
dari Yogyakarta, yang mewakili juga kalau tidak ada ketua ya. Tolong dari Jogja kalau masih ada silakan naik, kalau tidak ada nggak apa-apa. Jogja ketuanya udah pulang. Oke, udah pulang, Bapak. Baik. Bersiap Jawa Barat. Bersiap Jawa Barat. Meski yang terakhir tapi ini yang terutama karena mereka paling banyak. Ya. Meski yang terakhir bukan berarti yang amin. Yes. Selanjutnya Sulawesi Selatan. Sulsel. Silakan Pak masuk. Papua. Papua kemarin tidak ada wakil ya, belum ada. Cukup ya. Dengan demikian berakhirlah sudah, pataka-pataka yang tidak hadir ini akan kami kirimkan nanti ke provinsi masing-masing melalui JNE. Ya? Bali belum ya? Loh. Bali tadi. Perasaan Bali itu sudah tadi. Oh ya, silakan Bali. Mari Pak. Oke, penyerahan bendera telah selesai. Jadi saya akan menutup acara ini. Mohon jangan keluar ruangan dulu untuk kita berfoto bersama-sama. Jadi kalau kita dibuka gongnya 5, maka saya tutup dengan mengetuk palu 5 kali juga. 1, Mari kita beri tepuk tangan paling meriah. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian Kongres Perdana Perkumpulan Gerakan Petani Indonesia Perdana. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu sekalian, mohon sebentar waktunya karena akan diadakan pembagian kaos CFD Car Free Day yang dimana besok kita akan bersama-sama melihat keindahan Jalan Sudirman. Jadi Bapak Ibu sekalian besok semuanya wajib menggunakan kaos ini. Jangan disimpan di kopernya ya, dipakai. Supaya kalau ada yang nyasar kita langsung tahu. Ada yang nyasar jadi kita bisa segera arahkan ke jalan yang benar dan lurus. Supaya masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga. Katakan amin. Haleluya. Nah itu saja ya. Jadi nanti dari pintu sana sudah tersedia. Silakan diambil satu-satu. Jangan diambil 2 karena stoknya terbatas. Oke. Selanjutnya adalah kita berfoto bersama. Tadi seperti yang disampaikan oleh. Sebentar, kita akan tutup dengan doa. Ibu yang akan pimpin. Oke, kita berdoa dulu. Silakan sebentar kita doa. Selalu itu kita foto bersama. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa karena kami dapat melakukan kongres dan mengakhiri kongres pada malam hari ini. Tuhan, besok pagi kami akan melakukan kegiatan jalan pagi dan setelah itu kami akan berpisah satu dengan lainnya. Hamba mohon berkat daripada Tuhan turun kepada kami semua yang ada di tempat ini. Berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat damai sukacita,
berkat keuangan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Kita semuanya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon cepat ya supaya kita berfoto bersama. Nah, Dewan Pimpinan Nasional tadi sudah diarahkan oleh fotografernya karena sekarang backdropnya menghadap ke sana ya. Jadi tidak menghadap ke hadirin supaya nanti pengurus-pengurusnya ada di depan lalu DPN-nya ada tetap di atas. Supaya cepat. Yang pertama adalah seperti tadi disebutkan para ketua-ketua sinode. Mohon kesediaannya maju ke depan para ketua-ketua sinode untuk berfoto bersama karena mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin semua di atas kali ya, bisa di atas mungkin karena kan nggak terlalu banyak. Silakan naik ke atas dulu ya. Kenapa? Ya, sekaligus dengan DPN ya, di Pimpinan Nasional yang baru tetap di atas, jangan turun ya. Ibu di atas Bu, Ibu di atas. Ketua Sinode di atas Pak, di atas. Karena nggak terlalu banyak, stage-nya cukup luas. Mohon fotografernya biar cepat. Ya nanti kami akan pergi di Google Drive. Kirim paling jadi bisa ambil sini banyak sekali kan. Pak Is, mohon Pak Is maju Pak. Kalau bisa coba diatur Pak supaya ini kan dokumentasi nasional ya. Jadi ketua umum, kemudian di sebelahnya wakil bendahara umum. Ya. Meja ini keluarin. Oh, ya memang agak sulit. Lalu kemudian bendahara umum di tengah Pak, dekat Pak Wakil. Oke. Ya. Kira-kira dapat ya, Mbak? Apa terlalu melebar ya? Dapat ya? Oke. Pak Gun, maju dikit, geser, ya ke kanan dikit, ya. Kita pertama dari fotografer utamanya dulu ya. Silakan perhatikan yang mengenakan baju hitam. Ayo Bu. 3 kali foto, satu seperti ini, satunya begini semua, yang keduanya sarangeo. Oke ya, satu. Oke, dari satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Tangan begini. Ya, satu. Oke, dari satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke. Sekarang sarangeo. Sarangeo. Satu, dua, tiga. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian masih tetap ada di sana. Tetap jangan bergerak Pak. Tetap ada di situ. Akan dilapis oleh DPP seluruh Indonesia di paling bawah. Ya, ada di DPP seluruh Indonesia. Silakan maju semua DPP. Ya, pimpinan nasional dan para ketua sinode tetap ada di sana. Ketua DPP-nya ada di bawah dengan KSB dan termasuk seluruh DPP. Silakan. Para pengurus KSB, DPP, silakan masuk. Termasuk KSB, ya. Ya, masuk aja, masuk. Silakan.
Dua lapis nggak apa-apa. Dua lapis. Dua lapis ya. Agak ke sini maju sedikit. Ya. Oke, yang mau jongkok boleh. Oke, siap. Tadi gaya pertama, gaya formal. Ya. Formal dulu baru nanti yang kedua tangan di dada. Emang enak dikerjain. Ya, yang hitam tuh pakai kaos. Itu yang paling utama. Dada, tangan di dada. Ini dadaku, bukan dadamu. Bukan deket Pak. Sarangeo. I love you. Sarangeo. Pak, miring dikit ya. Sarang tawon. Oke, dari sini semua di 1, 2, 3. Oke. Baik. Oh, video. Oke, kita ngomong PGPIP, yes gitu ya. 1, 2, 3. Ya. PGPIP, pembaruan, yes. Kibarkan Panti Kristus. Ya. Kobarkan api Pentakosta. Oke. Baik. PGPIP, pembaruan, yes-nya 3 kali. Nggak usah. PGPIP pembaruan. Oke. Kalau enggak dibikin pembaruannya. Oke. PGPIP. Oke, kita latih dulu ya. PGPIP pembaruan. PGIP. PGIP. PGI. Oke, PGPI pembaruan. Kita coba tes ya. 1, 2, 3. PGPI pembaruan. Yes. Ulangi ya. Oke. PGPI pembaruan. Yes. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. PGPI pembaruan. Yes. Mantap. Oke, masih ada ya satu sesi lagi. Seluruh peserta silakan maju ke atas. Kalau terlalu ini mungkin bisa juga yang belum foto silakan maju. Sebagian kalau nggak cukup mungkin bisa di atas dikasih 2 lapis. Mohon para pimpinan jangan bergeser dulu ya, karena ini kan mau diambil semua. Silakan maju yang belum berfoto. Jangan turun, jangan. Kita aja yang di bawah. Ya, silakan para pengamat, para kru, panitia, semua yang hadir hari ini kita juga foto bersama. Ya, silakan. Oke, masih ada? Silakan ya. Kasihan para pimpinan kita sudah kram di atas. Kelamaan. Kalau ada mau foto lebih 2 kali lagi boleh, silakan. Ya. Oke. Mana nih fotografernya? Bang. Sekali lagi, Bang. Yuk. Oke.
Udah yang ada kamar lagi ya. Nggak boleh. Baru dilantik beberapa bulan yang lalu kan, ya kan. Jadi Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, lihat sini semua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon keluar dari pintu sana ya, pelan-pelan, jangan berebutan untuk mendapatkan kaosnya. Sekali lagi mohon hanya mengambil satu saja. Nanti sebutkan ukurannya, XL, L atau M. Ya, jadi yang ukurannya slim jangan minta yang XL, nanti kedodoran ya. Silakan disebutkan kepada petugasnya, kurang lebih saya ini XL, XXL atau L atau ya hanya L ya, tidak ada ukuran M. Silakan mengambil kaosnya persis di ruang pintu masuk.